tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan masalah Tuhan obati masalah dengan kita berdiam diri dan bertobat di dalam Dia gitu. Jadi aneh ya caranya, jadi Tuhan mengobati tapi justru kita disuruh diam gitu, disuruh diam dan ya bertobat dulu gitu, bertobat berdiam diri di dalam Dia. Cara Tuhan berbeda dengan cara-cara manusia. Tuhan lebih utamakan kita hidup dengan bertobat, dengan kenali perintah dan peraturan Tuhan dibanding kita bergerak melangkah ke semua arah dengan segala daya yang akan sia-sia gitu. Jadi cara Tuhan mengobati kita itu justru bagaimana masalah itu seolah dirangkul oleh Tuhan menjadi sahabat, masalahnya menjadi sahabat. Ya kita malah disuruh diam gitu, diam dan nomor satu ya kita bertobat itu berarti kan mungkin bagi yang sudah mengerti firman tapi melakukan kesalahan berarti bertobat. Sebaliknya bagi kita yang belum mengerti dan mengenal dan mengerti akan firman, ya berarti kita harus cepatnya mengenal dan mengerti akan firman. Nah, lewat masalah ini justru Tuhan jadikan sahabat untuk bagaimana kita bisa berubah gitu, berubah pola hidup dengan yang tadinya seperti itu. Nah sekarang Tuhan membentuk supaya kita bertobat, berubah haluan gitu, masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah ini saat kita hadapi masalah-masalah besar, jika kita kenal dan mengerti apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki, maka kita akan lebih mengobati dari dalam pribadi kita lebih dulu, di mana dampaknya akan berlanjut kepada solusi-solusi masalah itu. Jadi masalah kan kalau kita anggap masalah itu sudah besar dan berlarut-larut, berarti kan kenapa kita nggak berani berubah gitu, berubah cara mengatasinya. Kita nggak mau seperti apa, jadi seperti kita kayak apa, jadi di lingkaran yang terus puter terus nggak bisa keluar dari putaran itu gitu. Kenapa kita nggak mau berhenti sebentar gitu untuk coba mencari solusi jalan lain itu? Yang solusi itu kan yang kita sekarang jalankan kan dari jiwa kita, dari pikiran dan perasaan kita. Tapi toh kita udah akuin bahwa kita kebentur masalah besar dan tidak ketemu solusi apa-apa. Nah ini dengan kondisi seperti ini, apa tidak lebih baik kita coba mencari solusi lain gitu dengan cara pikiran dan perasaan Tuhan. Nah ini yang kita harus coba, daripada kita terus berputar-putar tidak ada kesudahannya gitu. Nah waktu kita berubah dengan pola seperti itu, dengan berdiam diri gitu, kita coba minta pikiran dan perasaan kita diganti dengan pikiran perasaannya Tuhan, dengan jiwanya Tuhan.
Nah dari situ nanti mulai akan terlihat solusi masalah satu persatu akan tersolusi. Nah, kalaupun solusi Tuhan itu kan tidak dijamin solusi itu akan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang solusi juga tidak solusi Tuhan itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan kan janji bahwa kalaupun masalah itu selesai atau masalah itu tidak selesai, Tuhan kan akan bawa kita melewati itu gitu, tidak berhenti di dalam masalah itu. Jadi nanti kita akan sadar setelah kita beres semua masalahnya, kita baru akan sadar bahwa oh cara kerja Tuhan seperti ini ya. Berarti bukan semua solusi harus ada jalannya gitu. Solusi tidak ada jalan pun dengan Tuhan akan terlewati gitu. Nah itu masing-masing akan menjadi proses iman gitu. Jadi untuk yang tersolusi berarti ada proses iman dalam bentuk tertentu. Sebaliknya masalah yang tidak tersolusi pun akan menjadi satu bentuk proses iman yang beda gitu. Nah ini dua-duanya kita perlu untuk kita makin lebih dewasa rohani gitu. Firman katakan dengan bertobat dan tinggal diam kita akan selamat. Dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatan kita. Ini jangan disalahartikan bahwa tinggal diam dan tenang itu bukan berarti terus jadi berdiam-diam diri tidak melakukan apa-apa atau bertenang-tenang diri tidak mikirkan apa-apa, bukan gitu. Jadi dalam arti kata berdiam diri dan bertenang ini maksudnya ya masuk ke dalam pemikiran dan perasaan Tuhan tadi, masuk ke dalam firman Tuhan, tidak ada cara lain gitu. Masuk ke dalam firman Tuhan, segera mengenali dan segera mengerti akan firman Tuhan, dan secepatnya kita melakukan apa yang Tuhan instruksikan gitu. Tuhan perintahkan peraturan apa, kita langsung masuk gitu. Toh tetap aja ujungnya daripada kita diam saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Sudah berlarut-larut sekian lama tidak pernah ada masalah. Mungkin kalau sampai tidak berlarut-larut, mungkin kita tidak cari Tuhan mungkin. Karena kita sudah berlarut-larut dan besar sekali masalahnya sehingga kita udah hands up gitu. Nah waktu kita angkat tangan ya harusnya secepatnya kita pakai solusi yang cara Tuhan gitu. Firman yang mengatakan demikian sangat bertentangan dengan sikon saat itu di mana permasalahan meneror kita gitu. Jadi waktu firman ini katakan bahwa kita berdiam diri, kita menenangkan diri, situasi kondisi waktu itu kan terbalik gitu. Bagaimana kita bisa berdiam diri, bagaimana kita bisa bertenang diri gitu. Masalahnya seperti ini. Tapi kembali yang tadi saya katakan, waktu masalah-masalah meneror kita, kalau kita sadar, apakah kita memang punya solusi gitu untuk menyelesaikan masalah itu? Atau juga tidak gitu. Jadi kenapa tidak coba dengan cara yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang Tuhan katakan itu gitu. Ya kita berdiam diri, kita bertenang diri, tapi di dalam Tuhan loh, bukan berdiam diri dan bertenang diri seenaknya kita sendiri, kan tidak, di dalam Tuhan gitu. Nah untuk bisa seperti itu ya kita harus masuk kan, mengenali dan mengerti, mencari pengertian akan firman Tuhan. Nah itu makanya diam diri dan bertenang diri itu secara versi Tuhan seperti itu. Jangan diartikan berdiam diri dan bertenang diri mengandalkan tetap kita sendiri gitu ya, percuma. Nggak akan terselesaikan. Seandainya kita mau percaya firman tersebut, cara memulai saja sudah menjadi keraguan yang terasa seperti ingin menyeberang dengan meniti seutas tali di antara jurang gitu. Jadi kita punya perasaan waktu kita pengen berdiam diri dan bertenang diri itu timbul, tidak aneh gitu, pasti timbul keraguan gitu. Itu seperti diibaratkan seperti orang menyeberang, jurangnya dalam sekali pakai seutas tali. Dan cara nyebrangnya gimana gitu? Ya sama. Jadi ketidakpercayaan kita ini yang membuat kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah berpasrah, kita sudah memang menyerahkan diri kepada Tuhan all out gitu, semua kita bertobat dengan berdiam diri dan bertenang diri dengan cara versi Tuhan gitu. Ya harusnya keraguan itu satu saat akan bisa terlampaui gitu, teratasi. Karena tidak ada jalan lain gitu. Bukan karena kita berani, karena memang tidak ada pilihan lain. Ya kita diam juga kita tidak bisa apa-apa, kita bergerak juga kita ketakutan. Nah cuman kan masih bisa bergerak, tidak diam gitu. Nah tinggal balik lagi ada di
pengenalan pengertian firman dan di dalam iman kita, apakah iman kita berani gitu untuk menjalankan apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Keraguan inilah sebagai pola ujian dan cobaan iman kita gitu. Dan keraguan ini hanya akan dapat teratasi dengan kita harus kenal dan mengerti firman sehingga kita berani melakukan firman karena kita tahu rancangan dan kehendaknya. Jadi seperti yang tadi dulu sebelumnya, bahwa kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, kita makin ragu gitu. Kita makin nggak ngerti ini arah Tuhan gimana, ya pola kerja Tuhan bagaimana gitu. Apa sih yang Tuhan sudah perbuat gitu di dalam cerita di kitab sucinya gitu. Kan gitu kelihatan semua, firman Tuhan akan kelihatan gitu. Dan memang keraguan itu bukan cuma kita saja yang merasakan, banyak sekali tokoh-tokoh di kitab suci juga yang merasakan seperti itu gitu. Nah, dengan kita mengenal, dengan mengerti akan firman gitu, kita timbul kebesaran hati kita bahwa oh iya, ternyata bukan cuma kita aja yang ragu, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh besar rohani pun ragu gitu. Nah, dengan pengenalan pengertian seperti itu, kita jadi mulai berani gitu. Apa kita coba deh, kita pasti akan mencoba karena memang jalan yang satunya tertutup gitu. Jalan ini yang masih mungkin bisa dicoba meskipun masih question mark apakah benar Tuhan bisa seperti itu gitu. Nah, ini maksudnya jadi pengenalan dan pengertian akan firman itu sangat berguna untuk mengatasi keraguan kita gitu. Dan waktu kita mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa kenapa sih Tuhan pengen begini begitu, apa sih yang Tuhan rancangkan, apa sih yang Tuhan kehendaki gitu. Kita jadi makin tahu lewat pengenalan pengertian akan firman itu. Dan setelah kita mengerti rancangan firmannya, kita mengenal dan mengerti rancangannya juga, rancangan kehendaknya juga kita sudah mengenal dan mengerti. Nah, tinggal sisa satu kan, iman kita bagaimana gitu. Nah, ini yang Tuhan tunggu, iman kita mau nggak gitu blend dengan roh Tuhan nih yang Tuhan beri kepada kita, hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita sehingga ada kekuatan kuasa supranatural gitu yang mendongkrak keberanian iman kita. Jadi polanya ya, kalau saya alami dalam hidup ya seperti itu, pola kerja Tuhan itu seperti itu gitu. Dan saya coba praktekkan waktu berdiam diri seperti ini, jadi lama-lama juga jadi berasa bahwa ternyata lebih enak loh berdiam diri di dalam Tuhan, bertenang diri dalam Tuhan. Ibarat seperti apa sih, jadi kayak sandaran gitu, kayak kursi yang enak gitu, yang kita dudukin, kita ini malah betah duduk dengan pola hidup yang seperti yang Tuhan sarankan, berdiam diri dalam Tuhan dan bertenang diri gitu, karena percaya kepada Tuhan. Nah, waktu kita di posisi itu, Tuhan bisa kerja dengan maksimal gitu. Nah, ini saya coba sharingkan bahwa jadi cara Tuhan mengobati kita itu beda dengan cara manusia mengobati kita gitu. Kalau dengan cara Tuhan itu, Tuhan malah berbalik, bertobat dulu, ya berdiam diri dulu. Asal berdiam diri dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam roh Tuhan itu, di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Oke, mungkin mudah-mudahan sharing ini bisa ada manfaatnya dan bisa dicerna, bisa ditangkap. Dan kalau memang berguna, coba bantu yang lain-lain bisa di-sharingkan kembali. Oke, see you. Bye-bye. One minute to better life. Kebenaran hidup tidak cukup hanya ada damai dan keamanan seumur hidup di dunia fana ini saja, tapi harus sampai akhirat yang kekal nanti. Oke?